Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil UTS yang telah saya kerjakan untuk mata kuliah grafika komputer dengan judul Algoritma Digital Differential Analyzer atau DDA. Perkenalkan, nama saya Mamila Zituko dengan NIM 2304010101068, kelas IF 602. Apa sih algoritma DDA itu? Algoritma Digital Differential Analyzer ini merupakan algoritma pembentukan garis berdasarkan perhitungan dx maupun dy. Nah, garis dibuat dengan menentukan dua endpoint, yaitu titik awal dan titik akhir. Setiap koordinat titik yang membentuk garis diperoleh dari perhitungan, kemudian akan dikonversikan menjadi nilai integer. Prinsip dari algoritma DDA ini adalah mengambil nilai integer terdekat dari jalur garis berdasarkan sebuah titik yang telah ditentukan sebelumnya atau titik awal. Langkah-langkah pembentukan garis dengan algoritma DDA ini, yang pertama, tentukan dua titik yang akan dihubungkan untuk membentuk garis. Yang kedua, tentukan nilai awal dan akhirnya. Misalnya titik awalnya Y1 dan X1 dan Y1. Dan titik tujuannya yaitu X2 dan Y2. Setelah itu yang ketiga, hitung nilai dx dengan cara X2 dikurangi X1. Dan hitung nilai dy dengan cara Y2 kurangi Y1. Kemudian yang langkah keempat yaitu tentukan step dengan cara mencari nilai terbesar antara nilai mutlak dari dx atau dy. Jadi setelah perhitungan ini nanti akan dilihat nilai mana yang lebih besar dan nilai tersebut yang akan dijadikan stepnya. Kemudian yang kelima, hitung penambahan koordinat piksel dengan persamaan yaitu x increments dengan rumus dx dibagi step dan y increments-nya dy dibagi step. Kemudian langkah keenam, mulai dari awal atau titik awal, mulai dari titik awal dari titik koordinat ini dan tambahkan nilai x increments dan y, y increment-nya setiap langkah. Lalu bulatkan ke piksel terdekat. Berikut merupakan contoh soal dari algoritma DDA ini. Nah, pada contoh soal ini diketahui dua buah titik, titik A dan B, titik A memiliki nilai 2,3 dan titik B memiliki nilai 10,8. Nah, bila titik A sebagai tadi nilai awal dan titik B tadi sebagai titik akhir, tentukan titik-titik antara yang menghubungkan titik A dan B sehingga membentuk garis AB dengan menggunakan algoritma DDA. Nah, penyelesaiannya di sini diketahui tadi titik awalnya adalah 2,3 dan titik tujuan atau titik akhirnya yaitu 10,8. Nah, ini diketahuinya. Kemudian dicari nilai dx atau dx dan dy-nya. Nah, rumus dari dx yaitu x2 kurangi y1. Jadi x2-nya ini 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Kemudian hitung lagi dy-nya dengan cara y2 kurangi 3 sama dengan 5 di sini. Setelah dx dan dy mendapat hasilnya, kemudian tentukan step dengan cara mencari step atau nilai dari dx atau dy yang paling besar. Nah, yang paling besar ini adalah dx, yaitu 8. Maka step-stepnya yaitu 8. Setelah dilakukan penentuan step, kemudian dicari x increment maupun y increments-nya. Di sini x increment-nya dengan cara masukkan nilai dx dan dibagi stepnya ini 8. Berarti 8 bagi 8 sama dengan 1. Jadi x increment-nya sama dengan 1. Kemudian untuk y increment-nya yaitu nilai dy dibagi step atau langkahnya. Yaitu hasilnya yaitu 5 dibagi 8 sama dengan 0,625. Setelah itu langkah selanjutnya yaitu masukkan nih titik awal yang ini tadi ditambah x increment di sini.
dan Y increment. Lakukan setiap langkah sampai ke langkah tujuan ini. Sampai ke berarti jika nilai pikselnya sudah 10,8, maka langkahnya akan berhenti. Nah, di sini pada langkah ke-1, diketahuinya tadi kan X dan Y ini 2,3. Maka X-nya di sini 2, X incrementnya 1, jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Kemudian Y incrementnya yaitu 0,628, nah ditambahkan sama Y, jadi 3,625. Kemudian di sini kan ada nilai desimal, yaitu Y plus Y increment, menjadi 3,625. Kemudian akan dibulatkan nantinya, berarti ke titik terdekat yaitu adalah 4. Nah, berarti langkah ke-1, ditemukan nilai piksel, ditemukan nilai pikselnya yaitu 3,4. Kemudian langkah kedua, sama, langkah ke-1 ini dijadikan acuan sebagai X dan Y. Jadi di sini dimasukkan X dan Y berarti 3, Y-nya berarti 3,625. Nantinya X-nya akan ditambahkan ke X increment dan Y-nya tadi di sini akan ditambahkan ke Y increment. Dan langkah kedua ini memiliki nilai piksel 4,4. Nah, sampai seterusnya langkahnya seperti itu sampai mendapatkan 10,8. Berikut merupakan tabel titik-titik garis DDA yang telah saya buat sebelumnya. Nah, langkah pertama di sini, dia X-nya bernilai 3,4 nilai pikselnya. Jadi sama ya seperti di sini, hasilnya 3,4. Kemudian langkah kedua, yaitu X-nya 4 dan Y-nya 4,225 yang akan dibulatkan ke nilai pikselnya 4,4. Langkah ketiga nilai pikselnya 5,5. Langkah keempat memiliki nilai 6,6. Langkah kelima memiliki nilai 7,6. Langkah ke-6 memiliki 8,7 sampai ke langkah 8 baru nilai pikselnya selesai karena titik tujuannya telah ditemukan yaitu telah sampai di titik tujuan yaitu 10,8. Berikut kalau algoritma DDA tadi dibuat secara grafik garis kemiringan. Nah, jadi langkah pertama, langkah 0 atau titik awal, ini terdapat kotak biru di sini. Langkah awalnya berarti kan 2 di sini, koma 3, berarti di sini titiknya. Kemudian langkah ke-1 di sini nilai pikselnya 3,4. Di sini 3,4. Sampai seterusnya, sampai di sini adalah titik terakhir. Nah, si algoritma DDA ini digunakan untuk apa sih? Nah, pada penerapan DDA di kehidupan sehari-hari, yang pertama, DDA digunakan sebagai penggunaan game dan animasi, digunakan untuk menggambar karakter, objek, ataupun latar belakang layar. Kemudian yang kedua ada GPS dan peta digital, yaitu menggambarkan rute jalan layar. Yang ketiga ada printer dan scanner yang digunakan untuk menentukan titik mana yang harus dicetak atau dipindai. Yang keempat ada robotika yang digunakan untuk mengontrol gerakan robot. Ini typo ya. Nah, kalau dianalogikan, misalnya, misalnya ini kayak GPS pada ojek online. Nah, di sini kan misalnya titik awalnya ini sesuai koordinat. Ini mau menjemput atau mengantarkan seseorang misalnya kayak gitulah. Nah, pada layar komputer atau layar HP, nah layarnya mencetak itu sebuah pixel-pixel atau kotak-kotak. Jadi si kurir ini tidak mungkin langsung loncat-loncat seenaknya ke titik-titik yang tidak sesuai koordinat. Karena nanti kalau misal loncat-loncat, nanti efisiensi waktu yang akan digunakan untuk mencapai tujuannya akan lama. Maka dari itu, algoritma DDA ini
cocok untuk diterapkan pada GPS. Nah, misalnya ini Koreanya dari langkah awalnya di sini, kemudian nanti melaju ke sini, titik kedua, melaju ke titik ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya sampai ke titik tujuan. Jadi terlihat pada GPS nanti akan terlihat lurus, jadi tidak bengkok-bengkok kayak gitu. Nah, kesimpulan dari algoritma DDA ini lebih cepat dibandingkan dengan algoritma lainnya, seperti brute force dan baik digunakan untuk pemiringan garis. Akan tetapi, algoritma DDA ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama, masih menggunakan pembulatan sehingga memerlukan waktu yang lama. Yang kedua, variabel X, Y, dan M atau kemiringan memerlukan bilangan real karena kemiringannya merupakan nilai pecahan nol. Referensi yang saya gunakan dalam melakukan presentasi ini, yaitu yang pertama ada DDA Algoritma in Computer Graphics, yang kedua ada sesi pertemuan kedua dari mata kuliah grafika komputer mengenai penggambaran objek primitif, yang ketiga ada jejaring dari jurnal Teknologi Manajemen Informatika. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.